akan menerima banyak ilmu dari Ustadz Dr. Firanda Andirja. Setelah beberapa hari lalu beliau menyampaikan di kajian muslimah, dan alhamdulillah Allah perkenankan kembali kita berguru pada beliau pada siang hari ini. Untuk siang hari ini insyaallah beliau akan membahas tentang salah satu kitab Allah yang Allah turunkan ke muka bumi. Saat ini tematik terlebih dahulu tentang kitab Injil, dan insyaallah bulan depan beliau akan memulai dengan kajian kitab Tauhid. Barangkali 1 jam ke depan Ustadz pemaparan, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara akidah yang merupakan prinsip dasar keimanan kita yaitu meyakini bahwasanya agama yang selamat hanyalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Allah, selain Islam, maka Allah tidak akan menerima agama tersebut, dan dia di akhirat benar-benar termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan ini juga ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, yahudiyan kana aw nasraniyan, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidaklah mendengar tentang aku, tentang Islam, seorang dari umat ini, Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ini akidah yang dipahami oleh setiap muslim, ya, dan akidah yang sangat mendasar. Karena tentu berbeda antara agama yang menyeru kepada mentauhidkan Sang Pencipta, penguasa alam semesta, dengan agama-agama lain yang menyeru kepada peribadatan terhadap makhluk, apakah terhadap malaikat, ataukah terhadap jin, ataukah terhadap nabi, ataukah terhadap orang soleh, ataukah terhadap batu. Semuanya menyeru kepada peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk. Yang menyeru kepada peribadatan terhadap penguasa alam semesta dengan mentauhidkannya hanyalah agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu agama yang sangat tersebar di alam semesta, bahkan dia mungkin adalah penganutnya terbanyak di alam semesta, ya, penganutnya terbanyak, ya, yaitu agama Nasraniyah, berkaitan dengan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atainahul Injil." Kami berikan kepada Nabi Isa Injil, ya. Dan kita tahu bahwasanya setelah itu terjadi penyimpangan terhadap kitab Injil, sehingga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada pembesar-pembesar yang beragama Nasrani. Di antaranya Nabi kirim surat kepada Heraklius, dan ini dicantumkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi menulis surat, ya, min Muhammad bin Abdullah wa rasulihi. Muhammad Abdullahi wa rasuluhu, ya, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius penguasa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam, sungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam, masuklah Islam engkau, maka kau akan selamat.
yu'tikallahu ajrain. Yu'tika ajrahu marratain. Yu'tikallahu ajrahu marratain. Allah akan berikan kepada engkau dua ganjaran kalau kau masuk Islam. Ganjaran tatkala kau di agama Nasrani dan ganjaran tatkala engkau masuk Islam kalau kau masuk Islam. Wa in tawallait fa inna 'alaika itsmal arisiin. Tapi kalau kau berpaling, kau tidak beriman, tidak masuk Islam, kata Nabi, maka kau akan memikul dosa-dosa rakyatmu. Kau akan memikul dosa-dosa rakyatmu. Kemudian Nabi membawakan firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kita menuju satu kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid. Alla na'budu illa Allah. Tidaklah kita menyembah kecuali Allah semata. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik sama sekali. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan sebagian kita tidak boleh mengambil sebagian yang lain sesama makhluk menjadi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Nabi serius. Saya mengirim surat kepada raja Romawi. Padahal Islam waktu itu negara kecil, Romawi negara adidaya. Nabi juga mengirim surat kepada Al-Muqawqis, sama penguasa Mesir yang juga beragama Nasrani. Dan Nabi juga mengirimkan para sahabatnya untuk mendakwai ahlul kitab. Di antaranya Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, dan Nabi mewasiatkan, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab." Wahai Mu'adz, sungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka jadikanlah dakwamu yang pertama kali kepada mereka, agar mereka bersaksi tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, tatkala Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab." Sungguhnya kau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Itu Nabi mengingatkan, wahai Mu'adz, mereka punya ilmu, mereka punya hujjah, mereka punya argumentasi, maka bersiaplah. Maka bersiaplah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan tentang bagaimana keyakinan orang-orang Nasara yang sudah menyimpang, meskipun mereka adalah mungkin penghuni terbanyak di alam semesta ini, tetapi suara yang terbanyak, jumlah yang terbanyak, pengikut yang terbanyak bukan menunjukkan atas kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka fi an sabilillah." Kalau kau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi, maka akan menyesatkan engkau dari jalan yang lurus. Taib, saya harap para hadirin tidak ngantuk ya, karena pembahasannya butuh mikir. Kita akan bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam yang sangat mulia, dan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ya, melanggar dari ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Tolong fokus ke papan tulis ya. Tes. Jadi hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pembahasan kita tentang Nasraniyah. Kita tahu Nasraniyah bahwasanya sumber hukum mereka ya kembali kepada dua perkara berdasarkan penelitian. Yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua disebut dengan Al-Majami'. Saya enggak tahu bahasa Al-Majami' itu seperti ijtima' mereka, rapat-rapat para pendeta-pendeta mereka, yaitu pertemuan-pertemuan pendeta internasional ya, yang akhirnya menimbulkan qararot, yaitu keputusan-keputusan agama yang ini kemudian dijadikan sebagai sumber hukum mereka. Kalau dalam Yahudi punya sumber hukum, ada namanya Taurat, ada namanya Talmud, ada namanya protokolat. Nasara juga demikian, ada namanya Alkitab, ada namanya Al-Majami'. Nah, Alkitab ini terdiri atas secara umum ada 3 perkara, ada yang namanya Perjanjian Lama yang dikenal dengan Taurat dengan 5 asfarnya, atau ada khilaf di kalangan mereka. Kemudian Perjanjian Baru ya. Ini adalah Injil-Injil yang diantaranya dari Perjanjian Baru tersebut adalah Rasail Rusul,
risalah-risalah para rasul. Maksudnya Paulus dan lain-lain. Di antara rasul mereka adalah Paulus atau Bulus dalam bahasa Arab. Nah, Injil ada beberapa Injil. Yang pertama Injil Yohanes, kemudian Matius, kemudian Markus, kemudian Lukas, dan ada Barnabas. Ada as-as terakhirnya ya. Baik. Nanti ada Rosail atau risalah-risalah Paulus ya. Inilah sandaran mereka yang disebut dengan Alkitab, yang mereka anggap sebagai kitab suci. Kita akan membahas tentang kitab suci yang diakui oleh mereka ini dari dua sisi ya, sehingga bisa diakui enggak bahwasanya itu kitab suci atau bukan. Maka kita akan bahas Injil ya, kritikan terhadap Injil dari dua sisi. Pertama, sanadnya. Yang kedua, matannya, kontennya. Adapun dari sanadnya, tentu tidak ada kitab suci yang bisa dibuktikan dengan sanad kecuali Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diriwayatkan sampai kepada kita dengan mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan sangat banyak, bahkan terlalu banyak orang hafal Al-Quranul Karim. Bahkan anak-anak kecil pun menghafal Al-Quranul Karim. Adapun Taurat dan Injil, maka secara sanad tidak bisa dipertanggungjawabkan. Taurat pernah hilang, terutama tatkala Baitul Maqdis diserang oleh Bakhtanasar dari Babil. Kemudian tidak ada yang menghafal Taurat, dan kemudian banyak ya versi-versi Taurat, manuskrip yang jumlah suratnya berbeda-beda. Kemudian diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa yang kita tidak tahu bagaimana keotentikannya, bagaimana amanah sang penerjemah. Taurat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu berkaitan dengan perjanjian lama. Kita bicara tentang Injil-Injil ini. Mereka, kaum Nasara, menganggap Yohanes adalah murid Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Jadi termasuk Hawariyun. Nabi Isa punya murid kalau tidak salah 12 orang, di antaranya Yohanes, Matius, Barnabas. Di antaranya juga ini juga murid Nabi Isa. Adapun Markus dan Lukas adalah murid dari Paulus. Kalau kita versi orang Islam, seandainya Nabi Isa adalah nabi, maka Yohanes, Matius sahabat, paham? Markus, Lukas tabi'in. Paham? Nah, Paulus ini, siapa Paulus ini? Paulus ini sezaman dengan murid-muridnya Nabi Isa, sezaman Hawariyin. Dia dahulu Yahudi dan dia bercerita tentang dirinya sendiri. Dia cerita tentang dirinya sendiri dan diceritakan oleh Markus atau Lukas tentang bagaimana Paulus. Paulus ini dulu adalah seorang Yahudi yang sangat kejam terhadap orang-orang Nasara. Dia benci dengan agama Nasara. Bahkan dia bunuh pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dia bunuh mereka semuanya. Suatu hari dia pergi ke suatu kota untuk membasmi mereka. Diceritakan oleh muridnya Lukas atau Markus ya, dan termaktub dalam Alkitab. Dia hendak membunuh orang-orang Nasara. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada cahaya dari langit. Rupanya Nabi Isa turun kemudian berkata, saya adalah Tuhan dan saya angkat sebagai Rasul. Saya ulangi, dia lagi kejam-kejamnya ingin membunuh orang-orang Nasara. Tiba-tiba Nabi Isa turun kemudian mengatakan, saya adalah Tuhanmu, engkau saya angkat menjadi apa? Rasul. Dan itu adalah biografi yang aneh daripada para nabi. Dengan demikian Paulus mengangkat dirinya sebagai seorang nabi, Rasul. Tuhannya siapa? Nabi Isa. Saya ulangi, dia buat cerita dia seorang Rasul, Tuhannya siapa? Nabi Isa. Para ulama membantah, tidak ada sejarah nabi penjahat tiba-tiba jadi nabi, itu enggak ada. Antum baca seluruh sejarah nabi
Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Tidak ada yang penjahat tiba-tiba diangkat menjadi apa? Nabi, kecuali Paulus. Dia membunuh-bunuh orang, dia menyiksa kaum Nasrani, dan dia hendak menyiksa kaum Nasrani, tiba-tiba diangkat menjadi seorang Rasul. Dan itu cerita yang aneh, tidak ada pernah sejarah seorang Nabi seperti demikian. Penjahat tahu-tahu diangkat menjadi seorang Rasul. Ya. Yang cerita demikian dia sendiri dan juga diceritakan oleh murid-muridnya. Nah, Markus dan Lukas adalah murid-murid dari apa? Paulus. Paulus ini menulis risalah-risalah kepada penduduk ini, kepada penduduk ini disebut dengan Rasailur Rusul. Risalah-risalahnya, surat-suratnya Paulus kepada penduduk kota-kota ini. Dan risalah-risalahnya tersebutlah yang kemudian mengajarkan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Oleh karenanya ada risalah ilmiah sangat bagus tentang masalah ini, judulnya sekitar, kalau tidak salah judulnya Atharur Rasailir Rusul fi Tahrifi Ad-Diyanah Nasraniyah. Maknanya seperti itu, artinya pengaruh risalah-risalah, tulisan-tulisan Paulus yang menyimpangkan agama Nasrani. Itu tulisan paling bagus, ditulis oleh Kiai Haji Dr. Said Agil Siraj. Risalah S2-nya di Jami'atul Ummul Qura. Risalah saya sudah baca, risalah paling bagus tentang masalah ini, tulisannya Dr. Said Agil Siraj, judulnya Pengaruh Tulisan-tulisan Paulus yang merubah agama Nasrani dari agama tauhid menjadi agama wasaniyah, berhala, menyembah kesyirikan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sekarang sedang mengkritik Injil dari sisi sanad. Ya. Nah, kalau kita tanya kepada orang Nasara, mana sanadnya bahwasanya Injil yang ada di hadapan Anda ini benar-benar dari Yohanes, benar-benar dari Matius, benar-benar dari Markus, benar-benar dari Lukas? Mana juga dalil bahwasanya penulis Yohanes yang ada dalam Injil tersebut benar-benar muridnya Nabi Isa, benar-benar muridnya Matius, muridnya benar-benar muridnya Nabi Isa? Mereka tidak bisa menjawab karena tidak ada sanadnya. Injil-Injil ini muncul belakangan, sekitar tahun 160-an Masehi. Belakangan, padahal Matius dan Yohanes, murid-murid Nabi Isa, meninggal sebelum 100 Masehi. Sebelum 100 apa? Masehi. Ya, Nabi Isa meninggal umur berapa? 30-an atau lebih, ya, Masehi. Kemudian murid-muridnya meninggal setelah itu sebelum tahun 100 Masehi. Nah, Injil-Injil ini baru ketahuan belakangan tahun 160-an, 150-an, 170-an. Tahu-tahu muncul Injil-Injil tersebut tanpa ada sanad. Saya punya kawan tinggal di Palembang, dahulunya dia sekolah di sekolah Injil, ya. Kemudian dia masuk Islam. Dia cerita sama saya, kenapa saya masuk Islam, Ustaz? Kata dia, karena saya lihat hadis-hadis Nabi ada sanad-sanadnya, sementara Injil tanpa sanad. Saya jadi ragu, kok tiba-tiba ada Injil ini tanpa sanad? Mereka tidak bakalan bisa membuktikan, ya, bahwasanya Injil-Injil ini benar-benar dari Yohanes, Matius, Markus dan Lukas. Paham? Ya, jadi tidak ada sanadnya. Nah, kalau tidak ada sanadnya tidak bisa kita buktikan. Betapa banyak orang namanya Yohanes, kita saja anak-anak kita namakan dengan nama-nama para sahabat. Yang nulis ini siapa? Yohanes atau apa? Yohanes muridnya Nabi Isa atau bukan? Kemudian yang menakjubkan lagi, Injil-Injil pertama ditemukan teksnya berbahasa Yunani. Berbahasa apa? Yunani. Sementara Nabi Isa berbahasa Syriania. Berbahasa Syriania. Nah, berarti ada penerjemahnya. Nah, penerjemahnya siapa pun kita tidak tahu. Beda kalau hadis-hadis Nabi, an fulan, ini semua fulan-fulan ini para perawi ada biografinya, bisa dipertanggungjawabkan. Ilmu yang pelajari namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Mengetahui si fulan bagaimana kredibilitasnya, apakah dia pendusta, apakah dia suka lupa, apakah dia jujur, rajin ibadah tapi ilmunya suka lupa. Ini semua detail oleh para ulama, sehingga keautentikan hadis Nabi bisa kita pertanggungjawabkan. Ilmu untuk mengetahui hadisnya sahih atau dhaif. Tapi ini dari mana kita tahu sanadnya? Enggak ada sanadnya. Sehingga dari situ mereka tidak bisa mendatangkan dalil, tidak bisa yakin bahwasanya Injil ini benar-benar ditulis oleh Yohanes dan ditulis oleh Matius. Demikian juga apalagi Injil Markus dan Lukas, yang Markus dan Lukas tidak bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka berdua bukan murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita bicarakan dalam bahasa Islam, dikatakan mereka tabi'in. Sementara kita dalam Islam, kalau ada tabi'in meriwayatkan hadis dari Nabi langsung, hadisnya dhaif. Kenapa? Karena tabi'in tidak pernah ketemu dengan siapa? Dengan Nabi SAW.
Kalau sahabat yang meriwayatkan, kita harus cek lagi sanad di bawahnya. Tapi kalau tabi'in berkata Rasulullah, kita bilang hadisnya dhaif. Kenapa? Karena tabi'in tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari secara sanad maka bermasalah, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan ini adalah celaan yang sangat besar yang tidak bisa menjadikan kitab-kitab ini sebagai kitab suci. Taib. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi matannya, ya. Pertama, uslubnya, matan itu kontennya, bukan uslub kitab suci, tapi uslub kitab sirah Nabi, sirah Nabawi. Antum kalau buka Al-Quran, langsung metodenya langsung Allah yang bicara. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Langsung Toha, Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad agar engkau celaka. Abasa wa tawalla anja, langsung Allah bicara. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Itu uslub firman Allah. Nabi SAW hanya menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum buka Injil, beda. Yohanes berkata, maka Yesus pun pergi ke sana, Isa pun pergi ke sana, kemudian dia begini. Itu bukan firman Allah. Itu muridnya cerita tentang melihat apa? Nabi Isa. Paham? Uslub yang ada dalam Injil itu bukan uslub bahasa Tuhan, tetapi uslub seorang murid yang sedang melihat gurunya dan bercerita tentang bagaimana kegiatan gurunya. Ini menunjukkan bahwasanya itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa tentu hanya satu. Kenapa harus ada 4 sekalian sekarang? Al-Quran satu, Taurat satu, Allah turunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Musa. Satu Taurat ya Nabi Musa, isinya firman Allah. Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa, ya sudah isinya firman Allah. Kenapa harus ada Injil versi ini, Injil versi ini, Injil versi ini, Injil versi ini? Apakah saling melengkapi atau bagaimana? Ini menunjukkan bahwasanya ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang mengatakan, ada orang mendakwai orang Nasrani, ya akhi, apa bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW? Sama-sama diutus, sama-sama bawa kitab suci. Kalau Tuhan enggak perlu bawa kitab suci, langsung ngomong, ya tidak? Saya ulangi sama antum. Kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Kalau Tuhan datang dia langsung apa? Ngomong. Saya Allah, begini. Ini bawa kitab suci berarti dia diutus. Paham? Kalau dia diutus berarti dia seorang nabi, utusan, bukan Tuhan. Tapi yang ketiga, kontradiktif yang ada di antara Injil-Injil. Taib, saya mau hapus, boleh? Tidak usah foto saya. Sudah? Di antara kontradiktif yang sangat menonjol di antara Injil-Injil adalah pertentangan antara Injil Matius dengan Injil Lukas. Sebelumnya saya akan bicara tentang Nabi Isa, ya, di sini Nabi Isa. Dalam versi
Versi Yahudi, Nabi Isa adalah anak zina. Versi Yahudi, Nabi Isa adalah anak zina. Ya. Versi Islam adalah apa? Seorang apa? Nabi yang mulia, yang sangat mulia. Kemudian versi Nasrani apa? Anak Tuhan atau Tuhan. Sehingga dalam Islam dikatakan Isa bin apa? Maryam. Isa bin Maryam. Nisbahkan kepada ibunya. Nisbah kepada ibunya. Oleh karenanya, tatkala malaikat Jibril mengatakan engkau akan diberikan anak, maka dia mengatakan anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Bagaimana saya bisa punya anak sementara saya tidak pernah disentuh lelaki sama sekali dan saya bukanlah wanita pezina? Kok bisa punya anak? Tapi itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Yahudi menuduh Isa adalah keturunan zina, ya. Dan Yahudi meyakini Nabi terakhir harus keturunan Daud, Nabi Daud alaihissalam. Sementara Maryam bukan dari keturunan Daud alaihissalam. Nasara meyakini Nabi Isa anak Tuhan, tetapi anehnya dalam Injil mereka menisbahkan Isa kepada Yusuf An-Najjar, suaminya Maryam. Sehingga tatkala kita buka dalam Injil, kita akan dapati tatkala Injil Lukas dan Injil Matius bercerita tentang nasab Nabi Isa, maka Injil Matius mengatakan Isa bin Yusuf bin Yakub, kemudian bin, dan seterusnya, ya. Ini bapak pertama, ini bapak kedua, seterusnya sampai nanti Daud bin Daud. Ini bapak ke-22 kalau tidak salah. Sementara Injil Lukas disebut juga Isa bin Yusuf, kemudian bin Hali, kemudian bin, seterusnya sampai Daud. Tapi kalau tidak salah nomor 44 atau 47, saya lupa berapa. Jadi Daud itu bapak nomor ke-44. Sementara versi Injil Matius, Daud bapak nomor berapa? 22. Kakeknya sudah beda. Di sini kakeknya Yakub, di sini kakeknya apa? Hali. Ini kalau kitab suci nggak mungkin bisa gini. Bapaknya 20 hilang kemana coba? Ini kan 40 kakek lebih. Di sini cuma 20 kakek. Kalau ini kitab suci, kenapa bisa kontradiktif? Bisa kontradiktif. Ini contoh, dan masih banyak kontradiktif yang lainnya. Tapi ini contoh sederhana bagaimana Islam tidak menyandarkan Nabi Isa kepada bapaknya karena dia tidak punya bapak. Maka Islam memuliakan Nabi Isa dan mengatakan Isa bin Maryam. Nah, kenapa mereka menyandarkan kepada bin Yusuf? Ada yang mengatakan mereka ingin mencari keridhaan orang Yahudi agar Yahudi tidak menuduh Nabi Isa sebagai anak zina, maka mereka pasang nama bapaknya. Padahal mereka tahu bahwasanya Nabi Isa tidak dilahirkan dari siapa? Yusuf. Ngapain pasang nasab Yusuf kalau memang Nabi Isa tanpa bapak? Justru kalau pasang nama bapaknya seakan-akan dia anaknya siapa? Yusuf, untuk lari dari cercaan orang Yahudi, tapi akhirnya terjatuh dalam mencela Nabi Isa. Karena Nabi Isa di antara mukjizatnya dia lahir tanpa ayah. Justru kalau dipasang seperti ini seakan-akan dia punya ayah. Dan mereka ingin mengatakan bahwasanya Isa ini keturunan Daud dalam rangka menyenangkan orang apa? Yahudi. Tapi ini kekeliruan. Dan ternyata
waktu yang nyusun Injil tuh keliru ya. Yang satu bapaknya 44, yang satu cuma 20-an. 20 kakek lari kemana kita tidak tahu ya. Taib, paham? Sudah, saya mau hapus lagi. Makanya disebutkan di antara hikmah kenapa Nabi Isa akan turun di akhir zaman, ya. Di antara hikmahnya untuk membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah. Dia bukan anak Tuhan dan dia bukan anak zina di akhir zaman. Tapi sudah, masih panjang perjalanan kita ya. Sudah makan siang belum? Oh, ya. Saya juga belum, jadi jangan khawatir. Insya Allah nggak lama-lama. Insya Allah nanti kalau kita kajian lagi pada maghrib ya, pada maghrib. Kalau hari siang ngantuk, saya juga ngantuk, tapi apa boleh buat. Taib. Di antara kritikan terhadap Injil, keanehan isi Injil. Di antaranya keanehan Perjanjian Lama. Kalau ini jangan Injil, apa Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kalau kita baca, kita dapati bagaimana mereka mensifati Allah dan para anbiya dengan sifat yang aneh-aneh. Mereka mensifati Allah dengan Allah menyesal. Allah menyesal. Bayangkan, menyesal itu menunjukkan Allah tidak tahu bakalan apa yang terjadi. Ternyata Allah ciptakan manusia, mereka ternyata melakukan kerusakan, akhirnya Allah menyesal, akhirnya Allah kirim banjir kepada mereka. Jadi Allah menyesal, bayangkan. Kalau Islam tidak, Allah sudah takdir, Allah sudah tahu semuanya, nggak ada yang Allah sesalkan. Penyesalan itu buah dari ketidaktahuan, makanya menyesal. Kemudian mereka sifati juga, terutama dalam kisah penciptaan Nabi Adam, bahwasanya Allah tidak tahu. Allah tidak tahu. Tatkala Nabi Adam dan Hawa makan buah khuldi, ya, maka kemudian akhirnya mereka pun telanjang. Tatkala mereka telanjang, mereka menyesal. Kemudian Adam berkata kepada Hawa, ayo kita sembunyi. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah Tuhan dalam surga di waktu yang sejuk. Allah datang. Akhirnya kata Adam, ayo kita sembunyi. Supaya Tuhan tidak tahu kita di mana. Bayangkan. Adam punya ide, alaihissalam, punya ide untuk sembunyi. Berarti dia tahu Allah bakalan tidak tahu kalau dia sembunyi, paham? Kalau dia tahu Allah Maha tahu, ya nggak perlu sembunyi. Dalam Islam tidak. Begitu Adam makan buah langsung Rabbana dzalamna anfusana. Tidak pakai sembunyi-sembunyi, langsung bertobat. Dalam Alkitab tidak, Taurat kita sembunyi. Dan ternyata waktu Tuhan datang, Tuhan tanya, Adam engkau di mana? Benar tidak tahu, bayangkan. Itu ada dalam Injil, saya bukain. Adam, engkau di mana? Terus Adam bilang, ya Tuhan kami dalam kondisi tidak berpakaian. Kata Allah, apakah kau makan buah tersebut? Wah, Allah masih belum tahu juga. Jadi Allah tidak tahu. Allah berjalan-jalan di surga, terdengar langkah Tuhan. Ya. Kemudian di antara sifat yang paling mengerikan yaitu Allah kalah gulat lawan Yakub. Antum tanya, apa di antara kenapa mereka menamakan Yakub dengan Israel? Di antara keyakinan mereka, Israel artinya yang mengalahkan Allah. Dan disebutkan dalam Perjanjian Lama, saya bawa Injil di sini. Tapi nantilah, antum cek aja sendiri nanti. Jadi Allah bergulat melawan Yakub. Bergulat sampai akhirnya Allah kalah. Sejak itu Allah mengatakan, kalau gitu namamu adalah Israel, bukan Yakub lagi. Allah kalah gulat dengan apa? Yakub, ya akhi, subhanallah. Bagaimana Allah kalah dengan lawan Yakub? Dan banyak sifat-sifat yang lain. Ini sifat-sifat Allah. Di antaranya Allah istirahat. Pada hari keberapa? Hari Sabtu. Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa, pada hari ke-7 Allah istirahat. Capek ya.
Makanya orang Yahudi hari Sabtu juga istirahat, solidaritas dengan Allah. Masa Allah capek istirahat, kita kerja, ini enggak sopan sama Allah. Mereka solidaritas. Adapun Islam tidak, ya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma masana min lughub. Kata Allah, sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih sama sekali. Itu Islam. Tentang para nabi. Ya. Para nabi. Kalau antum baca di Perjanjian Lama, yang pertama, Nabi Yakub menipu. Bukan Nabi Yakub. Iya benar, Nabi Yakub. Nabi Yakub menipu bapaknya Ishak. Ini cerita mereka bingung menghadapinya. Jadi dalam Perjanjian Lama disebutkan Yakub ini punya ibu, dia punya saudara sulung namanya Isu. Kemudian Ishak sudah buta. Kemudian Ishak berkata, saya akan memberikan berkah kepada anak sulungku Isu. Ternyata ibu mereka sayang kepada Yakub. Maka bapaknya bilang, wahai Isu, pergilah engkau berburu, carilah apa masakan buatku, berikan kepadaku, aku akan beri berkah kenabian kepadamu. Akhirnya ibu mereka bilang, wahai Yakub, bapakmu Ishak sudah tidak bisa melihat. Dan dia ingin memberikan berkat kenabian kepada kakakmu Isu. Sekarang kakakmu sedang pergi mencari berburu. Kamu sekarang pura-puralah jadi Isu. Sudah, kamu ambil kambing, kemudian kamu potong biar ibu yang masakkan. Terus kamu pakai bajunya Isu. Kata Yakub, ya ibunda, Isu badannya berbulu, saya tidak berbulu. Enggak, kamu pakai bulu kambing. Pokoknya diatur gimana caranya bohongin bapaknya. Akhirnya ibunya masak cepat, dibawalah makanan tersebut kepada Ishak. Ishak bilang, kamu siapa? Saya Isu, wahai ayah. Kok Isu? Suaranya suara Yakub. Coba mendekatlah kepadaku. Kok cepat sekali kamu datang? Iya ayah, berkat saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana makanannya? Dipegang. Iya, tanganmu berbulu seperti Isu. Ya. Tapi suaranya kok suara siapa? Yakub. Saya Isu ya ayah. Akhirnya diberilah keberkatan kepada Yakub. Jadilah Yakub seorang apa? Nabi. Kemudian Isu datang bawa makanan. Ayahanda ini makanan, berilah keberkahan kepada aku. Loh, yang tadi siapa? Saya Isu ya ayahanda. Waduh, adikmu telah menipu ayah. Subhanallah. Bayangkan Nabi nipu, bayangkan. Nabi nipu Nabi. Nabinya ketipu, keberkahan urusan. Masa kasih Nabi salah, memperoleh kenabian dengan cara tipuan. Ini ada dalam apa? Sehingga mereka kalau saya masuk di internet, mereka berusaha mentakwil. Kata mereka ini tipuan sudah direncanakan oleh Allah. Macam-macam mereka apa? Tapi mengerikan. Masa Nabi apa? Menipu. Untuk memperoleh kenabian harus nipu. Contoh lagi, mereka bilang Harun. Dalam Islam, Harun melarang orang-orang menyembah berhala. Kata Allah, walaqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Harun waktu Nabi Musa pergi, kaumnya menyembah berhala. Nabi Harun tegur, wahai kaumku, ya, sesungguhnya kalian sedang terfitnah. Ya, sungguhnya Rabb kalian adalah Allah, jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian terfitnah, ikutilah perintahku. Dalam Perjanjian Lama, Harun nyuruh bikin berhala. Subhanallah. Harun suruh bikin, umatnya suruh bikin apa? Berhala. Kemudian tentang Nabi Nuh ya. Iya, Nabi Nuh. Nabi Nuh mabuk ya. Minum khamar sampai apa? Mabuk. Sampai dia buka baju, dilihat oleh anak-anaknya ya. Bayangkan, Nabi teler. Itu dalam Perjanjian Lama. Kemudian Nabi Lut ya, dirayu oleh anaknya, dibuat mabuk oleh anaknya, kemudian anaknya menzinai bapaknya. Itu kisah Nabi Lut alaihissalam. Gantian kakaknya dulu, kemudian gantian adiknya. Waliyadzubillah. Anaknya sendiri, anak perempuannya berhubungan dengan Nabi Lut. Itu dalam Perjanjian Lama. Kemudian Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam disebutkan dia punya anak buah. Anak buahnya ini
punya istri cantik. Maka Nabi Daud ingin menikahi istri anak buahnya. Maka anak buahnya suruh maju depan jihad biar cepat mati duluan. Subhanallah. Apa maksud mereka mensifati para nabi dengan demikian? Sebagian ulama mengatakan mereka ingin menghalalkan apa yang mereka lakukan. Kalau nabi-nabi saja akhlaknya bejat, apalagi kita nggak ada masalah. Nabi aja pernah begitu, Nabi pernah bohong, Nabi pernah teler, Nabi pernah. Islam tidak demikian. Islam benar-benar memuliakan para apa? Para anbiya. Ya, ini semua adalah celaan terhadap para nabi. Ini semua terdapat dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Injil-Injil, banyak ayat-ayat yang menunjukkan Isa adalah manusia. Disebutkan dalam Injil-Injil, Nabi Isa lapar, Nabi Isa tidur, Nabi Isa ketakutan. Sampai disebutkan Nabi Isa waktu tidur di perahu ada ombak, murid-muridnya bangunkan, guru bangun, guru bangun. Nabi Isa nggak bangun-bangun. Bayangkan, Tuhan sudah dibangunkan nggak bangun-bangun. Nabi Isa ketakutan waktu dikejar oleh orang-orang yang mensalibnya. Dia ketakutan sampai bercucuran keringat, ketakutan. Tuhan ketakutan mau dikejar oleh makhluk yang Dia ciptakan. Ini bukan apa namanya? Bukan Tuhan. Kemudian Nabi Isa berdoa. Taib, Nabi Isa kalau dia berdoa, masa Tuhan berdoa? Tuhan berdoa kepada siapa? Dia manusia, makanya dia berdoa. Nabi Isa sujud. Tapi kalau sujud kepada siapa? Jadi Nabi Isa pernah lapar, kemudian Nabi Isa dari kejauhan lihat pohon. Nabi Isa dekatin. Dikira ada buahnya, ternyata tidak ada. Tuhan tidak tahu kalau itu pohon ternyata tidak ada buahnya. Ya, kasih. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi Isa bukanlah apa? Manusia. Baik, kalau sudah saya mau lanjut. Kita sampai jam berapa? Sampai selesai? Antum kuat? Saya enggak yakin. Baik, tolong dihapus. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya di antara sumber hukum mereka ada namanya al-majami', yaitu apa namanya? Pertemuan-pertemuan para pendeta. Dan ini mereka lakukan banyak pertemuan ini, pertemuan Konstantinopel, pertemuan Finikia, pertemuan ini. Kenapa setiap ada pertemuan? Karena ada masalah. Pertemuan pertama namanya Al-Majma' Al-Finiqiyah. Ini sebabnya, ini sekitar tahun 320-an. 320 lebih. 25 atau sekian, saya juga lupa. Sebabnya ada seorang pendeta yang bernama Arius. Pendeta ini berpendapat bahwasanya Isa itu bukan Tuhan. Yang mengatakan Isa bukan Tuhan. Gara-gara dia bikin isu ini, dia dianggap sesat, maka akhirnya para pendeta berkumpul. Sekitar 300 orang, ada yang mengatakan 500 orang, semuanya menghakimi pendapat Arius ini. Yang mengatakan bahwasanya Isa bukan apa? Tuhan. Isa hanyalah seorang rasul. Isa utusan Tuhan. Akhirnya mereka sepakat mengungsikan Arius karena dia sesat. Subhanallah. Pendapat Arius ini sampai sekarang masih ada. Saya punya kawan namanya Tahir Wiyad dari Amerika Serikat, kalau nggak salah Philadelphia, ya. Saya sekelas sama dia di S3 di Universitas Islam Madinah, sama-sama Fakultas Akidah.
Risalah atau disertasi dia S3 judulnya Al-Muwahhidun minan Nasara. Ahli tauhid dari kalangan Nasara. Yang mereka tidak mensyirikan Allah. Di antara keyakinan mereka bahwasanya Isa adalah utusan Allah. Itu sampai sekarang masih ada pemikiran Arius ini. Namun mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sayang, 1000 sayang. Sehingga tauhid mereka tidak bermanfaat. Karena Nabi telah berkata, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan wala nasraniyan thumma mata walam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang aku kemudian dia meninggal tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka jahanam. Kata Allah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Ya Muhammad, kami turunkan kepada engkau Alkitab yang menjadi pemutus dari kitab-kitab sebelumnya. Semua kitab-kitab sebelumnya mansuh setelah ada Al-Qur'anul Karim. Makanya waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan lembaran kitab suci umat terdahulu, Taurat atau Injil, kemudian dia baca di hadapan Nabi, maka Nabi pun marah. Kata Nabi, amu tahawwikun anta ya ibnal Khattab? Apakah kau ragu Ibnu Khattab? Jangan baca itu. Sehingga para ulama mengatakan tidak boleh seorang membaca Taurat dan Injil dalam rangka mencari hidayah, tidak perlu. Tidak boleh. Hidayah cuma ada di Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau dia pelajari Injil dan Taurat dalam rangka untuk mengenali apa keyakinan mereka, untuk diskusi, untuk membantah mereka, tidak mengapa. Oleh karenanya Nabi waktu mengutus Mu'adz bin Jabal, dia berkata, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, hati-hati, kau akan mendatangi ahlul kitab. Maka perlu ilmu untuk menghadapi mereka. Tapi kalau mau cari hidayah, tidak perlu baca Taurat dan Injil, sementara isinya tadi kayak kita sudah jelaskan. Tidak perlu. Taib. Sehingga dibuatlah Majma' Finiqiyah yang membantah orang yang mengatakan Isa bukan Tuhan. Dibantah. Akhirnya keluarlah Qororot, ketetapan Isa adalah Tuhan. Kemudian nanti muncul lagi khilaf di kalangan mereka. Muncullah seorang pendeta namanya Nustur. Nustur ini mengatakan apa? Bahwasanya Isa memiliki dua sifat. Kata dia, Isa memiliki dua tabiat. Tabiat manusia dan tabiat Tuhan. Kenapa dia berpendapat demikian? Karena dia bingung. Tatkala menghadapi kenyataan Nabi Isa dalam perut Maryam 9 bulan, masa Tuhan dalam perut seorang manusia 9 bulan dapat asupan gizi, kemudian keluar digendong, masa Tuhan digendong, kemudian Tuhan disusui? Ini semua tidak masuk logika dia. Maka dia berkata bahwasanya Isa itu manusia. Dia memiliki sifat manusia. Waktu dia dalam perut Maryam dia manusia, waktu dia keluar dia manusia, dia berdakwah jadi manusia, setelah itu baru dia bersatu dengan apa? Tuhan. Sehingga sifat manusianya masih tetap ada. Maka dia dipanggil, diadakanlah pertemuan, dihakimi, kemudian mereka memutuskan perkara bahwasanya Isa memiliki satu tabiat, tabiat ketuhanan tok, bukan dua tabiat. Membantah Nustoria. Maka ada firqah namanya firqah Nustoria. Ada juga firqah namanya firqah Yakubiyah. Apa bedanya Nustoria sama Yakubiyah? Kita belajar firqah Nasara nih. Nustoria dan Yakubiyah. Kalau Nustoria mengatakan Isa dan Allah bersatu, tetapi persatuannya seperti air yang ditumpahkan ke dalam ceret. Persatuan Allah dan Isa seperti air di gelas, bukan di ceret, di gelas. Tatkala air dituangkan di gelas, berarti Allah menempati Isa. Seperti air menempati apa? Gelas. Masih tetap beda antara air dan gelas. Paham? Ada bedanya. Tapi sudah menjadi satu kesatuan, yaitu air di gelas. Itulah mazhab Nusturiyah. Adapun mazhab Yakubiyah, mereka mengatakan persatuannya seperti susu campur kopi. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, namanya kopi susu.
Allah bersatu dengan Isa, bersatu padu, tidak bisa dipisahkan lagi, namanya Qobis. Itu mazhab Yaqubiyah. Kemudian muncul lagi khilaf pertemuan berikutnya. Tatkala mereka berbicara tentang Ruhul Kudus Tuhan atau bukan. Belakangan ini. Ruhul Kudus Tuhan atau bukan. Mereka mengatakan Ruhul Kudus itu malaikat Jibril Tuhan. Cuma mereka khilaf. Apakah Ruhul Kudus itu bersumber dari Tuhan dan Nabi Isa, ataukah cuma berasal dari Tuhan saja, dari Tuhan Bapa? Maka khilaf menjadi dua pendapat. Timbullah gereja Konstantinia dengan timbullah Ortodoks dan timbullah namanya Katolik. Katolik meyakini bahwasanya Ruhul Kudus berasal dari Allah dan Nabi Isa. Sehingga mereka mengatakan tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Ortodoks mengatakan tidak, Ruhul Kudus hanya berasal dari siapa? Allah dan tidak berasal dari Nabi Isa. Muncullah Islam Kristen Ortodoks dan Kristen apa? Katolik. Muncul lagi ribut namanya Protestan. Kenapa? Mereka mengatakan kami tidak ingin aturan-aturan gereja di mana semua aturan terfokus kepada Baba Vatikan. Setiap gereja punya peraturan sendiri. Timbullah namanya Islam apa? Protestan. Kristen Protestan. Kristen Protestan. Jadi firqah mereka banyak sekali. Inilah sumber hukum mereka yang disebut dengan majami'. Baik, kira-kira gambarnya demikian. Kalau sudah hapus. Kita sudah apa lanjut? Sudah ya? Kasihan kayaknya antum udah lapar ya. Lanjut atau sudah? Hah? Lanjut. Baik, lanjut apa lanjut? Hapus. Hapus. Sekarang kita akan bahas tentang akidahnya orang Nasara. Akidah mereka di antara yang terkenal adalah pertama Trinitas atau Taslif. Ada namanya Al-Fida atau penebusan. Kemudian ada namanya Isa menghisap manusia. Isa yang akan alaihissalam nanti hari kiamat akan menghisap manusia, bukan Allah. Isa yang akan menghisap manusia. Akidah mereka juga tentang surga dan neraka. Ini sekilas tentang akidah mereka. Ya. Ada akidah mereka juga Asy'ariyah. Apa bahasa Indonesia saya enggak tahu. Kalau bahasa Arabnya Asy'ariyah yaitu makan malam roti dan khamar. Baik, ini akan kita bahas. Kita enggak usah panjang-panjang ya. Pertama, mereka meyakini Tuhan satu sama dengan apa? Tiga. Tiga sama dengan satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Sebelumnya ada juga di antara firqah Nasara meyakini bahwasanya Maryam juga termasuk Tuhan. Ya. Tapi sekarang kebanyakan meyakini Tuhan tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Mereka tidak bakalan bisa menjelaskan tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Oleh karenanya kalau antum bertemu dengan 10 orang Nasara, antum tanya sama dia, coba jelaskan, kok bisa 3 orang dianggap satu, satu dianggap tiga? Kalau antum tanya kepada 10 orang Nasara, pasti ada 11 pendapat. Mereka sendiri bingung bagaimana menjelaskan. Saya sudah tanya beberapa teman, saya dulu tinggal di Papua, saya punya kawan-kawan juga mereka bingung. Mereka bingung menjelaskan, tidak ada yang logis. Aneh-aneh, ada yang mengatakan bahwasanya Trinitas itu seperti orang yang merokok. Merokok itu hanya dikatakan merokok kalau ada rokoknya, ada bibirnya, ada asapnya. Dengan ada tiga itu baru dikatakan sedang merokok. Subhanallah. Sedang merokok, rokok beda, bibir beda, asap beda. Logikanya tidak sama. Kata mereka tiga sama dengan satu seperti air. Air yang berubah menjadi uap, kemudian bisa berubah menjadi es, kemudian menjadi air. Itulah kira-kira tiga sama dengan satu. Kita bilang itu pun tidak sama. Kenapa? Karena Bapa lain, Ruhul Kudus malaikat, anak lain. Sementara kalau air tidak berubah, tetap saja H2O, hanya saja berubah bentuk. Dan cuma satu unsur. Ini tiga unsur, kenapa dianggap satu? Intinya mereka tidak bisa bakalan menjawab. Cara mudah antum bantah mereka. Antum pergi ke toko mereka, antum beli mobil, kalau mereka jual mobil harga 300 juta, antum bayar aja 100 juta. Kenapa? Bilang satu sama dengan tiga.
Baik. Surga dan neraka. Mereka meyakini surga dan neraka. Cuma untuk masalah surga ada dua pendapat. Dalam teks-teks Injil ada Alkitab dua pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya surga tidak ada makanan dan minuman, semua berubah menjadi arwah. Manusia semua berubah menjadi arwah, menjadi ruh-ruh yang tinggi karena melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah dengan dalam kelezatan. Tidak ada namanya makan, minuman, pernikahan, itu enggak ada. Surga versi mereka demikian. Ya. Dalam teks yang lain, surga mereka mengatakan ada makanan, ada minuman. Ada makanan apa? Minuman. Tapi mereka hanya sebut makanan, minuman sama rumah. Mereka sama sekali tidak sebut tentang pernikahan. Tidak ada bidadari. Paham? Ini madhab diikuti oleh sebagian mereka. Makanya saya pernah dengar klip ada seorang di antara mereka berkata, saya yakin kalau saya mati, saya pasti dapat makan, saya pasti dapat rumah. Tetapi dia tidak sebutkan bidadari. Kenapa? Karena memang tidak ada disebutkan bidadari. Surganya kurang, kasihan. Tapi mereka meyakini ada surga dan neraka. Di antaranya keyakinan mereka Isa menghisap manusia. Kalau kita enggak, Allah yang menghisap. Masing-masing punya masalah, Allah akan bangkitkan kita semua dan Allah akan menghisap apa? Kita. Bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini yang menjadi poin utama pembahasan kita pada kesempatan ini, pembahasan terakhir tentang al-fida, penebusan. Saya mau sampaikan logika pemikiran mereka. Perhatikan ya. Pertama, logikanya. Pertama, Nabi Adam alaihissalam bersalah gara-gara makan apa? Buah. Akhirnya dosanya diwariskan. Jadi setiap anak yang lahir itu langsung keturunan Nabi Adam pasti langsung mikul utang. Mikul apa? Mikul dosa. Mikul apa? Dosa. Kenapa? Karena dosanya diwariskan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka dengan demikian setiap anak yang lahir, manusia yang lahir sudah apa? Mikul dosa. Nah, 3, dosa tersebut penghalang masuk surga. Maka harus ditebus. 4, yang menebus harus suci dari dosa. Nah, ini yang jadi pertanyaan, siapa yang suci dari dosa? Enggak ada, semua manusia lahir sudah ada dosanya. Karena semua manusia lahir sudah ada dosa, maka tidak bisa menebus dosa tersebut. Terpaksa Tuhan turun tangan. Untuk menebus dosa tersebut. Nah, Tuhan kalau turun ke bumi, susah, orang tidak bisa mengerti. Maka Tuhan harus menjelma kepada menjadi apa? Manusia. Supaya bisa berinteraksi dengan apa? Manusia. 6, maka Tuhan menjelma atau mengorbankan anaknya. Anaknya siapa tadi? Nabi Isa. 7, cara penebusan anak Tuhan harus disalib. Selesai, dosa tertebuskan. Ini logika pemikiran mereka. Paham? Kalau Islam indah, subhanallah. Nabi Adam alaihissalam dalam Islam bersalah atau tidak? Bersalah. Setelah bersalah dia bertobat atau tidak? Masa enggak bertobat? Oh, kita aja kalau dosa kita bertobat, apalagi Nabi Adam alaihissalam. Waktu dia bertobat, tobatnya diterima Allah atau tidak? Sudah selesai, enggak ada dosa-dosa turunan. Selesai. Nabi Adam salah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaih, kata Allah, Allah terima tobatnya. Selesai. Allah turunkan ke bumi, sudah.
sudah diterima tobat oleh Allah Subhanahu. Tidak namanya dosa turunan. Nah, kenapa bisa dosanya diturunkan? Ini jadi masalah. Apakah Nabi Adam tidak bertobat? Ataukah tobatnya tidak diterima sehingga dosanya masih diwariskan? Paham? Dalam Islam setiap manusia yang lahir bersih dari dosa-dosa. Makanya Nabi mengatakan, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a min dzunubi ka yaumin waladatu ummuhu." Barang siapa yang berhaji, hajinya mabrur, tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat dosa, dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Berarti kalau dalam Islam orang baru lahir ada dosanya atau tidak? Tidak ada. Kullu mauludin yulad al fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Tidak ada dosanya. Logika yang sangat bagus Islam. Mereka enggak. Setiap anak lahir sudah mikul dosa. Taib, dosa tersebut penghalang masuk surga, maka harus ditebus. Nah, bagaimana cara tebusnya? Ya sudah, tinggal maafkan, selesai. Ngapain? Sudah susah. Ternyata logikanya yang menebus harus suci dari dosa. Dan tidak ada manusia yang bisa menebus karena setiap manusia pasti ada dosanya. Siapapun, Nabi Nuh lahir sudah punya dosa, dosanya enggak hilang-hilang. Sampai mati enggak hilang-hilang dosanya. Nabi siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Harun, semua nabi-nabi, Nabi Yunus, Nabi Ayub, semua itu meninggal masih ada dosa warisan belum ditebus. Itu logikanya mereka. Karena semuanya membawa dosa warisan. Terpaksa Tuhan turun tangan. Maka Tuhan menjelma menjadi anak atau bersatu ruhnya dikirim kepada Maryam. Taib. Ini prosesnya ya. Ini Maryam lahirlah Nabi apa? Isa. Ini Tuhan. Bergabung Maryam lahir apa? Nabi Isa. Kan syaratnya harus suci, atau tidak? Saya tanya sama antum, Maryam suci enggak? Ya enggak lah, Maryam manusia bukan? Lahir sudah punya dosa belum? Sudah, lahir sudah, sejak lahir sudah mikul apa? Dosa. Maka dari proses ini pun tidak lepas dari dosa. Kenapa? Karena tadi mereka mensyaratkan yang menebus harus suci dari dosa. Makanya Tuhan yang suci dari dosa itu Tuhan. Tetapi Tuhan untuk menjadi Isa harus lewat mampir ke siapa? Maryam. Nah, Maryam sendiri sudah punya apa? Dosa. Berarti sucinya tidak sempurna, tetap saja mampir di tempat yang kotor. Paham? Ini logika mereka. Taib, kita lanjutkan. Setelah itu lahirlah Nabi Isa. Anggaplah Nabi Isa itu suci. Dialah Tuhan atau anak Tuhan atau satu sama dengan yang tiga. Bagaimana cara penebusan? Dia harus ditangkap dan disalib. Kenyataannya waktu Nabi Isa mau disalib, dia lari, dikejar-kejar oleh orang Romawi. Harusnya dia tidak lari, tidak perlu takut. Dia bilang, saatnya saya menebus dosa. Memang saya datang ke sini untuk disalib. Harusnya kan demikian. Kenapa dalam Injil disebutkan dia keringatan, dia ketakutan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dalam Injil disebutkan waktu dia disalib dia mengatakan, ya Ida lima syabaktani, wahai Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Coba. Siapa yang meninggalkan, siapa yang ditinggalkan? Berarti dua hal yang berbeda. Ini semua tidak benar. Dalam Islam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tidak ada yang bunuh Nabi Isa dan tidak ada yang menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang diserupakan. Kata Barnabas, Yudas Iskariot. Barrafa'ahu Allah ilaihi, tapi Allah angkat Nabi Isa, selamat. Tidak ada yang disalib. Paham? Nah, jadi mereka mengatakan Nabi Isa harus disalib supaya ditebus. Harusnya kalau mereka tangkap Nabi Isa harusnya senang. Harusnya orang-orang Nasara bersyukur kepada orang Romawi yang menyalib Nabi Isa. Kalau seandainya Nabi Isa tidak disalib, mereka semua masuk neraka. Paham? Paham tidak? Ya sudah. Baik, kita lanjutkan. Kita tanya sama mereka, wahai orang Nasara, dosa yang ditebus dengan salib, ditebus dengan darah salib. Ini ada dua kemungkinan. Dosa warisan saja atau seluruh dosa manusia. Tanya sama mereka. Sekarang Nabi Isa kan disalib menebus dosa. Dosa apa yang ditebus? Dosa warisan doang atau seluruh dosa? Kalau mereka bilang cuma dosa warisan, kita bilang sayang. Cuma dosa yang lain masih banyak. Orang minum khamar, berzina, merampok. Apa dosa warisan dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain? Susah-susahnya Allah mengorbankan anaknya harus disembelih, harus disalib hanya sekedar untuk menebus dosa warisan.
Cuma makan buah khuldi apa bandingannya dengan berzina, merampok? Bukankah banyak orang Nasara yang merampok, berzina, membunuh, tidak pergi ke gereja, malas-malasan dan macam-macamnya? Paham? Kalau yang ditebus cuma dosa ini, apa fungsinya? Susah-susahnya Nabi Isa kemudian apa? Disalib. Tetapi lisanul hal mereka, kondisi mereka sebagian mereka menunjukkan mereka merasa aman. Kan kita sudah ditebus dosanya. Seakan-akan mereka mengatakan dosa-dosa kita semua sudah ditebus. Dan ini tentu tidak benar. Kalau yang dimaksud adalah seluruh dosa, kalau gitu silakan berzina sepuas-puasnya, silakan membunuh sepuas-puasnya. Toh tetap masuk surga karena semuanya sudah ditebus. Paham? Kita tanya sama Nasara, saya orang muslim. Anda kafir. Maksudnya Anda non muslim. Saya seorang muslim, Anda non muslim. Taib, saya selamat enggak seorang muslim? Kata mereka, enggak selamat. Loh, kenapa enggak selamat? Kan Anda dosa warisan. Ya, kan sudah ditebus sama Nabi Isa. Cuma dosa warisan ente aja yang ditebus, saya tidak. Kan yang penting dosa warisan yang ditebus berlaku bagi seluruh umat manusia, atau tidak? Kalau Nabi Isa sudah menebus dosa warisan, konsekuensinya berlaku bagi seluruh manusia. Kalau gitu enggak perlu saya masuk Nasrani, dosa saya sudah ditebus. Selesai. Paham? Dan ini semua hanya filosofi yang tidak benar. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya mengingatkan kepada kaumnya, wahai kaumku, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi semuanya tidak ada yang mengatakan, wahai kaumku, masih ada sisa satu dosa tidak bisa diampuni. Tunggu Nabi Isa datang. Enggak pernah mereka mengatakan demikian. Tunggu anak Tuhan datang di penghujung zaman. Enggak pernah seorang nabi mengatakan demikian. Semuanya mengatakan beristighfarlah, Allah ampuni, Allah masuk surga. Tidak pernah nabi-nabi sebelumnya ngomong tentang dosa warisan. Tiba-tiba muncul belakangan bicara nabi dosa warisan. Dari mana datangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan mereka ini orang Nasara terpengaruh dengan pemikiran para penyembah wasaniyin, para penyembah ruh, penyembah berhala, penyembah dewa. Contohnya mereka terpengaruh dengan Hindu. Hindu Tuhannya 3. Sama. Trinitas. Hindu meyakini ada namanya Dewa Krishna, lahir dari seorang wanita tanpa bapak. Sama dengan apa? Isa. Sama dengan Yunani mengatakan Hercules putra Zeus. Lahir dari dewa Zeus tanpa lewat bapak. Itu sebenarnya terpengaruh dari agama-agama sebelumnya. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar kajian mukaddimah tentang mengenal sedikit tentang agama Nasrani. Mudah-mudahan kesempatan yang lain kita mengenal lebih dekat tentang agama Yahudi. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita sudah bahas tentang arkanul iman. Rukun iman, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhirat dan kepada qada dan al-qadar. Insyaallah kajian rutin setiap malam Ahad insyaallah. Nanti waktunya menyusul kita beritahu sebulan sekali insyaallah taala. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan ini kita waktu perdana pengajian sama Ustadz Dr. Firanda ini, alhamdulillah pada kesempatan ini juga ada sahabat kita yang jemaah kita yang dari agama Nasrani mau masuk Islam. Kita minta kepada Ustadz untuk mensyahadatkan beliau.
Silakan kepada saudara kita yang mau masuk Islam ke depan. Itu Ustaz. Alhamdulillah.